Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsul Fireza dengan NIM 1012310050. Di sini saya akan membahas mengenai case study 7-Eleven pada mata kuliah Strategi Operasi Rantai Pasok. Sebelum memasuki pertanyaan, saya akan menjelaskan mengenai 7-Eleven. 7-Eleven Jepang merupakan jaringan convenience store terbesar di Jepang yang berdiri sejak tahun 1973 oleh Ito Yakado. Toko pertamanya dibuka di Tokyo pada tahun 1974 dan berkembang sangat pesat hingga memiliki lebih dari 19.000 toko di Jepang dan lebih dari 60.000 toko di seluruh dunia. Kesuksesan 7-Eleven bukan hanya karena banyaknya cabang, tetapi karena rantai pasokan supply chain yang sangat efisien, responsif, dan didukung teknologi informasi yang modern. Memasuki pertanyaan pertama, sebuah jaringan toko swalayan berusaha untuk responsif dan menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Apa saja cara agar rantai pasok swalayan dapat responsif? Apa saja risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kasus? Cara yang dilakukan oleh 7-Eleven menggunakan sistem pengisian ulang cepat rapid replacement, di mana toko dapat memesan produk beberapa kali dalam sehari sesuai data penjualan aktual dari sistem POS. Kemudian, setiap toko menyesuaikan produk berdasarkan lokasi, waktu konsumsi pelanggan. Misalnya, pagi hari lebih banyak makanan sarapan. Selain itu, mereka menambahkan berbagai layanan tambahan seperti pembayaran tagihan listrik, pengambilan paket hingga layanan perbankan. Akan tetapi, strategi ini juga memiliki risiko. Pengisian yang cepat bisa menyebabkan biaya logistik yang tinggi, sistem informasi juga harus sangat cepat, dan kesalahan prediksi permintaan bisa menyebabkan stok berlebih atau kekurangan. Memasuki pertanyaan kedua, strategi rantai pasok 7-Eleven di Jepang dapat digambarkan sebagai upaya yang menyeimbangkan pasokan dan permintaan secara mikro melalui pengisian ulang yang cepat. Apa saja risiko yang terkait dengan pilihan ini? Strategi pengisian cepat rapid replacement memiliki banyak keunggulan, tetapi juga mengandung risiko seperti biaya operasional meningkat karena pengiriman dilakukan beberapa kali dalam sehari. Tekanan besar bagi pemasok dan pusat distribusi, mereka harus mampu memproses pesanan dengan cepat dan akurat. Ketergantungan yang tinggi juga pada sistem informasi. Jika sistem error atau data salah, maka proses rantai pasokan bisa terganggu. Perubahan permintaan yang tiba-tiba bisa menyebabkan stok tidak seimbang. Dengan adanya risiko tersebut, strategi ini menjadi kekuatan mereka karena bisa menyediakan produk segar dan sesuai keinginan pelanggan setiap waktu. Masuk pada pertanyaan ketiga, apa yang telah dilakukan 7-Eleven dalam pemilihan lokasi, fasilitas, manajemen inventaris, transportasi, dan infrastruktur informasi untuk mengembangkan kemampuan yang mendukung strategi rantai pasokan di Jepang? Yang pertama, lokasi fasilitas. Mereka menerapkan strategi konsentrasi pasar, yaitu membuka toko dalam bentuk klaster, sekitar 50-60 toko di satu wilayah yang dilayani oleh distribution center. Yang kedua, manajemen inventory. 7-Eleven menjaga stok dalam jumlah kecil, tapi selalu diperbarui. Sekitar 70% produk di toko berubah setiap. Yang kedua, manajemen inventory. 7-Eleven menjaga stok dalam jumlah kecil, tetapi selalu diperbarui. Sekitar 70% produk di toko berubah setiap tahunnya, mengikuti tren dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, transportasi. Menggunakan sistem combined delivery system, di mana produk dari berbagai pemasok dikirim bersamaan dalam satu truk dengan pengaturan suhu yang berbeda-beda. Yang keempat, infrastruktur informasi, yang dimana setiap toko 7-Eleven dilengkapi sistem pos dan grafik order terminal yang terhubung langsung ke kantor pusat dan kantor pemasok. Masuki pertanyaan selanjutnya, 7-Eleven tidak mengizinkan pengiriman langsung ke toko di Jepang, tetapi semua produknya dialirkan melalui pusat distribusinya. Apa manfaat yang diperoleh 7-Eleven dari kebijakan ini? Kapan waktu yang lebih tepat untuk pengiriman langsung ke toko?
Berbeda dengan banyak retail lain, 7-Eleven ini tidak mengizinkan direct store delivery atau pengiriman secara langsung dari pemasok ke toko. Semua produk harus melalui distribution center. Bahwa manfaat pengiriman melalui distribution center yaitu meningkatkan efisiensi logistik karena pengiriman bisa dijadwalkan, mengurangi kemacetan di toko, tidak banyak truk datang bersamaan, kualitas pengiriman dan suhu produk bisa dikontrol dengan baik. Jadi 7-Eleven cocok menggunakan pengiriman langsung ke toko ketika orang yang mau mencari makan siap saji saat pagi hari atau sore hari sehingga produk tersebut bisa langsung terjual. Memasuki pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang konsep 7 Dream untuk 7-Eleven Jepang dari perspektif rantai pasokan? Apakah konsep ini memungkinkan akan lebih sukses di Jepang atau Amerika Serikat? Mengapa? 7-Eleven Jepang juga mengembangkan platform e-commerce yang bernama 7dream.com dan 7net Shopping yang memungkinkan pelanggan memesan produk secara online dan mengambilnya di toko terdekat. Hal ini sangat cocok untuk di Jepang karena jarak antar tokonya dekat, masyarakatnya terbiasa berbelanja langsung, dan sistem logistik mereka sangat cepat. Kurang cocok di Amerika Serikat karena toko-tokonya berjarak sangat jauh dan budaya belanja online di sana lebih mengutamakan pengiriman ke rumah. Jadi dari sisi rantai pasokan, 7Dream lebih berpotensi sukses di Jepang karena didukung oleh infrastruktur yang padat dan budaya pelanggan yang sesuai. Untuk pertanyaan selanjutnya, 7-Eleven berupaya menduplikasi struktur rantai pasokan yang telah berhasil di Jepang ke Amerika Serikat dengan diperkenalkannya CDC. Ada pro dan kontra dari pendekatan ini. Perlu diingat bahwa toko-toko juga diisi ulang oleh grosir dan DCD oleh produsen. Ketika 7-Eleven mencoba meniru model Jepang di Amerika dengan membangun Combined Distribution Centers atau CDC, maka ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama meningkatkan pengiriman produk segar dan menjaga kualitas. Yang kedua, menurunkan ketergantungan pada pemasok eksternal. Yang ketiga, meningkatkan kontrol dan konsistensi operasional. Kekurangannya, biaya pembangunan CDC sangat tinggi di wilayah Amerika Serikat yang luas. Sistem distribusi di Amerika Serikat berbeda karena banyak menggunakan direct store delivery. Yang ketiga, permintaan di setiap wilayah sangat beragam sehingga sulit menggunakan sistem standar seperti di Jepang. Jadi, sistem CDC sangat efektif di Jepang yang wilayahnya padat tapi perlu banyak penyesuaian jika diterapkan di Amerika Serikat. Untuk pertanyaan selanjutnya, Amerika Serikat memiliki distributor layanan makanan yang juga mengisi ulang stok di toko swalayan. Apa kelebihan dan kekurangan distributor yang mengisi ulang stok di toko swalayan dibandingkan perusahaan seperti 7-Eleven yang mengelola fungsi distribusinya sendiri? Dalam rantai pasokan convenience store dapat menggunakan distributor eksternal atau mengelola distribusi sendiri seperti yang dilakukan 7-Eleven. Jika menggunakan distributor eksternal, maka biaya logistiknya lebih rendah dan tidak perlu investasi besar, kontrol terhadap kualitas dan waktu pengiriman lebih terbatas. Data penjualan juga tidak bisa terintegrasi secara langsung. Jika dikelola sendiri oleh internal, maka perusahaan bisa memiliki kontrol penuh atas kualitas, kecepatan, dan integritas data. Bisa menyesuaikan distribusi dengan data real-time dari pos, namun biayanya lebih tinggi dan membutuhkan sistem manajemen yang kompleks. Karena itu, 7-Eleven memilih mengelola distribusinya sendiri untuk mempertahankan kecepatan, konsistensi, dan fleksibilitas dalam melayani pelanggan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.